Informasi berikutnya, Saudara, Wali Kota Bekasi menyatakan ada kelalaian dari SOP yang tidak dilakukan secara utuh oleh Puskesmas, membuat 2 orang balita mendapatkan obat kedaluarsa hingga dirawat. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, angkat bicara terkait balita mengalami ruam kulit akibat mengonsumsi obat kedaluarsa yang diberikan oleh bidan salah satu puskesmas di Kota Bekasi. Wali Kota menyebut ada kelalaian dari SOP yang tidak dilaksanakan secara utuh, sehingga menjadi evaluasi bersama terkait pengawasan bersama. Akan ada sanksi yang dilakukan BKPSDM kepada petugas yang terlibat berupa penundaan hingga penurunan pangkat. Ya, sesuai dengan tingkatan yang kemudian hasil nanti dilakukan oleh BKPSDM. Ya, yang jelas mungkin ya sampai kepada penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan lain sebagainya. Peringatan buat puskesmas lain mungkin Pak? Nah itu saya kira kan ini menjadi satu hal yang pelajaran buat kita bersama, ya, bahwa menjalankan yang namanya peraturan, juknis, SOP itu yang menjadi kunci daripada bisnis proses terkait dengan kejadian yang ada. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Bekasi, Fikri Firdaus, sudah memintai keterangan bidan puskesmas yang bertugas pada saat kejadian. Dari hasil pertemuan, hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak puskesmas. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga sudah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan akan terus memantau dan berkoordinasi dengan RSUD Kota Bekasi terkait kondisi balita yang saat ini mendapatkan perawatan di spesialis anak. Sedang menurunkan beberapa tim ke lapangan, tim Yankes dan tim SDK, yang mana situ juga ada tim farmasi untuk menelusur kenapa obat tersebut bisa tertinggal di dalam boxnya bidan wilayah tersebut. Jadi dalam menanggapi hal ini kami memang memastikan bahwa yang pertama adalah kenapa masih tersedia obat di tahun 2023. Kemudian SOP yang sudah dijalankan seperti apa. Sebelumnya, 2 orang balita terkena dampak obat kedaluarsa usai mengonsumsi obat cair dalam botol dari Puskesmas Rawat Tembaga, Bekasi. Keduanya mengalami ruam pada kulit hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, obat yang dikonsumsi merupakan parasetamol yang masa berlakunya telah berakhir pada bulan Februari 2023 lalu. Pihak puskesmas beralasan pasca banjir kemarin obat yang kedaluarsa tersebut belum sempat disortir. Untuk mengetahui bagaimana penanganan korban dan juga menangani obat kedaluarsa di puskesmas, kita sudah bersama dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Selamat malam Pak Wali, dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat malam. Baik, Pak Wali, jadi kami ingin tahu bagaimana saat ini kondisi 2 balita yang sempat mendapatkan obat kedaluarsa, Pak? Ya, tentunya dalam kondisi semakin baik, ya, dan ini terus dalam pengawasan dokter, dan tentu ini akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Bekasi. Kita konsentrasi penuh untuk kemudian melakukan rehabilitasi medis terkait dengan anak yang hari ini memang mendapatkan obat parasetamol yang sudah kadaluarsa. Jadi perawatan korban masih ditanggung pemerintah Kota Bekasi di spesialis anak hingga betul-betul pulih. Betul. Nanti akan tetap dalam kondisi yang pulih, baru nanti bisa kembali ke rumah masing-masing. Ini informasi yang ditemukan yang diperoleh oleh Pemkot Bekasi, bagaimana sih kok bisa obat kedaluarsa, Pak Wali, Februari 2023 masih beredar di puskesmas? Ya, jadi kan memang kalau secara sistem bahwa permintaan obat yang dilakukan oleh puskesmas terhadap Dinas Kesehatan melalui laboratorium kesehatan pemerintah Kota Bekasi itu sudah ada sistemnya. Jadi di mana setiap bulan puskesmas selalu mengajukan apa yang kemudian menjadi kebutuhan. Kemudian nanti dari puskesmas, kepala puskes akan menempatkan di apoteker di masing-masing ruangan yang memang kemarin saya lakukan sidak itu ditaruh di sana. Nah, kemudian nanti dari masing-masing pengawas pembimbing wilayah di masing-masing posyandu yang ada, biasanya satu binwil itu membawai antara 5 sampai 6 posyandu. Ya, jadi memang kalau dilihat dari kejadiannya memang ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Karena pada hari itu ada 173 yang kemudian dilakukan pelayanan. Ya, dan dari 173 itu ada 18 balita yang kemudian diberikan vaksin dan kemudian diberikan parasetamol. Nah, dari 18 itu
dua inilah yang kemudian memang ada ketelingsut ya masuk ke atasnya di salah satu bidang yang ada. Jadi oleh karena itu tentu harus ada tanggung jawab secara berjenjang, mulai dari kepala puskes yang harusnya terus melakukan pemantauan dan termasuk juga pada saat apoteker menyerahkan kepada Binwil dan kemudian pada waktu Binwil bidan yang kemudian melakukan eksekusi terkait yang ada di lapangan. Jadi memang ada sesuatu yang lewat ya, jadi ada mal administrasi, mal yang kemudian praktek yang kemudian akhirnya hari ini terjadi kejadian seperti itu. Ini ancaman sanksi jika ada kelalaian yang dilakukan oleh petugas. Bagaimana, Pak Wali? Ya tentu ini kan menjadi evaluasi ya, dan secara ketentuan itu kan memang masuk dalam konteks apakah kesalahan ringan, sedang, dan berat. Ya, jadi kemarin Pak Fikri saya kira sudah melakukan langkah-langkah cepat, ada bentuk tim, ada kode etik dan lain sebagainya. Nah nanti dari sana kita akan lihat ya sampai seberapa jauh kemudian tingkat masing-masing yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Tapi yang jelas pasti mulai dari Kapus, kemudian apoteker dan kemudian Binwil tentu peran yang diantara mereka tentu berbeda-beda. Ya, jadi saya kira apa yang sudah saya sampaikan nanti akan kita lihat derajat daripada kesalahan kelalaian yang kemudian dibuat oleh masing-masing pejabat yang ada. Baik, ada komitmen ini merupakan evaluasi dari Pemkot Bekasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, terutama saat ini penanganan korban menjadi prioritas. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Triadianto, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.